Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan terkait adanya materi besaran satuan dan pengukuran. Yang materi lalu kita juga sempat membahas materi ini, tapi di sini lebih mendalam lagi ya, dan sedikit mengingat-ingat kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Oke, jadi bagaimana kabar hari ini? Apakah siap untuk belajar anak-anak? Oh, baik, siap. Oke. Jadi, KD pada hari ini bisa dibaca pada PPT-nya. Kemudian, poin yang akan Ibu bahas dan kita bersama-sama belajar terkait adanya jenis besaran, satuan dalam pengukuran, dan alat-alat ukur. Nah, kemudian besaran kemarin sudah dibahas, besaran terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran sendiri itu sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka, sedangkan besaran pokok itu besaran yang ditetapkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu besaran turunan. Nah, besaran pokok ini terdiri dari 7, bisa dilihat pada tabel. Jadi pada besaran pokok tidak boleh lebih atau kurang dari 7, sedangkan pada besaran turunan itu boleh lebih dari 7 selain dari besaran pokok. Oke. Pada bahasan kali ini kan IPA terpadu terkait adanya tema pengikat, yaitu besaran, satuan, dan pengukuran. Jadi di sini itu bisa kita mengkaji atau membahas disiplin ilmu lainnya seperti pada kimia, biologi, dan matematika. Pada besaran turunan bisa dilihat tekanan-tekanan sendiri, nanti bisa dibahas pada tekanan darah manusia yang berkaitan dengan ilmu biologi ya. Nah, nanti volume larutan atau dalam kimia itu kita biasanya mengukur suatu larutan atau menggunakan alat-alat laboratorium, misalnya untuk mengukur suatu suhu larutan. Nah, kemudian pada ini luas lapangan berbentuk persegi panjang seperti itu. Lanjut besaran turunan. Oke. Satuan dalam pengukuran, satuan sendiri adalah pembanding dalam pengukuran. Jadi satuan dibagi menjadi dua, satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku itu satuan yang valid ya, yang hasilnya itu pengukurannya itu sama. Sedangkan satuan tidak baku, contohnya itu jengkal tangan. Ketika anak-anak mengukur meja menggunakan jengkal tangan, 1 jengkal, 2 jengkal, itu kan memang bisa diukur, tapi hasilnya itu tidak valid atau ya tidak valid. Kemudian pengonversian satuan ini juga berkaitan dengan materi pada ilmu matematika ya, panjang, massa, dan waktu, desimeter, dekameter, seperti itu dan seterusnya. Kemudian macam-macam alat ukur banyak sekali ya, pengukuran pada panjang, massa, waktu, arus listrik, dan suhu. Oke, pada pengukuran panjang itu ada alat ukurnya jangka sorong, bisa dilihat. Kemudian mixtar itu sama aja penggaris ya. Di sini juga ada pengoperasian matematika dasar ketika kita menjumlahkan suatu angka yang didapat dari mixtar. Kemudian ada jangka sorong, skala utama ditambah dengan skala nonius. Kemudian micrometer screw, bisa dilihat bagian-bagiannya. Lalu contoh soalnya juga. Kemudian alat ukur pada massa, ada timbangan, dan juga yang populer itu biasanya ada neraca. Macam-macam neraca itu banyak ya, ada salah satunya neraca Ohaus. Pada alat ukur arus listrik itu ampere ya, bisa dilihat ini contoh dari alat ukur ampere. Bisa dilihat ada skala maksimum, batas ukurnya, seperti itu. Kemudian stopwatch ini pengukuran waktu ya. Nah, biasanya kalian menggunakan jam tangan seperti itu. Dilihat bagaimana jarum panjang dan jarum pendeknya. Kemudian ini referensi belajarnya melalui file materinya dan link YouTube. Seperti itu kurang lebihnya bahasan dari Ibu. Nanti jangan lupa dikerjakan pertanyaan diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.